Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis 1. Di sini, yang harus dipelajari yaitu ada definisi hipotesis, hipotesis statistik, dan uji hipotesis, manfaat uji hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1, dan yang terakhir yaitu ada contoh penentuan H0 dan H1. Yang pertama ada hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis adalah dugaan sementara, sedangkan hipotesis statistik merupakan dugaan tentang parameter. Parameter merupakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Contohnya adalah rata-rata populasi yang disimbolkan dengan lambang mu, varian populasi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat, dan proporsi populasi yang disimbolkan dengan P. Karena hipotesis statistik merupakan dugaan, maka kita perlu mengecek apakah dugaan tersebut benar atau salah. Pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan pengujian secara empiris atau pengujian dengan menggunakan data sampel. Pengujian dengan menggunakan data sampel terkait dengan dugaan parameter populasi disebut juga dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya, ada manfaat uji hipotesis. Manfaat uji hipotesis adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya, ada seorang calon wali kota yang ingin mengetahui kira-kira kecamatan mana yang persentase penduduknya masih rendah dalam mengenal dirinya dan kecamatan mana yang sudah mengenal baik atau dia sudah populer. Tentu saja seandainya wali kota tersebut melakukan pendataan secara lengkap atau sensus, pasti akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Maka, solusi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan ilmu statistik dengan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengambil sampel penduduk dari tiap kecamatan. Lalu, dari sampel-sampel ini akan dihitung proporsinya. Misalnya, ada 3 kecamatan, maka untuk setiap wilayah kecamatan tersebut didapat proporsi sampel A dari kecamatan A, proporsi sampel B dari kecamatan B, dan proporsi sampel C dari kecamatan C. Ketiga proporsi sampel ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan pengujian statistik. Bahan pengujian tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis terkait dengan proporsi populasi di 3 kecamatan tersebut. Keputusan yang dapat diambil adalah calon wali kota tersebut dapat mengetahui kecamatan mana yang memiliki proporsi penduduk yang mengenal dirinya itu paling rendah dan mana yang tinggi. Sehingga dia bisa lebih fokus pada kecamatan yang proporsi popularitasnya rendah untuk kampanye. Selanjutnya ada jenis hipotesis statistik. Jenis hipotesis statistik ada dua. Yang pertama yaitu hipotesis 0 yang disimbolkan dengan H0, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1. Hipotesis 0 merupakan dugaan awal. Dugaan awal yang bisa kita dapatkan baik dari pengalaman, bisa juga dari pendapat para ahli maupun informasi atau penelitian terdahulu. Hipotesis alternatif merupakan lawan dari H0. Jadi nantinya pada pengujian hipotesis 0 dan hipotesis alternatif akan kita pilih kira-kira dugaan mana yang benar, apakah dugaan yang melekat pada hipotesis 0 atau dugaan yang melekat pada hipotesis alternatif. Pengujian hipotesis ada dua. Yang pertama, uji hipotesis satu arah terdiri dari uji hipotesis sisi kiri dan hipotesis sisi kanan. Dan yang kedua ada uji hipotesis dua arah. Untuk hipotesis satu arah sisi kiri, hipotesis nolnya adalah theta lebih dari sama dengan 0. Di mana theta di sini adalah simbol untuk parameter populasi dan 0 adalah nilai parameter populasi yang akan diuji.
Kemudian, untuk uji hipotesis sisi kanan, hipotesis nolnya adalah theta kurang dari sama dengan 0. Kemudian, untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis 0 adalah theta sama dengan 0. Dan untuk uji hipotesis alternatif, simbolnya adalah kebalikan dari hipotesis nolnya. Contohnya, pada uji hipotesis kiri, hipotesis 0 adalah theta lebih besar sama dengan 0, maka hipotesis alternatifnya theta kurang dari 0. Untuk menentukan mana yang menjadi hipotesis 0 atau yang menjadi hipotesis alternatif adalah cukup diingat dari hipotesis 0 cirinya pasti mengandung sama dengan. Baik sama dengan saja atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Berikut ini merupakan contoh penentuan H0 dan H1. Menurut para ahli, rata-rata pengeluaran penduduk suatu desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah dugaan itu benar? Maka dapat kita lihat di sini adalah pernyataan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Artinya, dia tidak mengandung sama dengan. Sehingga kalimat kurang dari 3 juta ini masuk ke dalam pernyataan hipotesis alternatif. Jadi, hipotesis alternatifnya adalah mu lebih kecil dari 3 juta rupiah. Kenapa menggunakan simbol mu? Karena parameter populasi untuk rata-rata, simbolnya adalah mu. Kemudian, untuk hipotesis 0, tandanya adalah lawan dari hipotesis alternatif. Karena hipotesis alternatif tandanya adalah kurang dari, maka hipotesis 0 tandanya adalah lebih dari sama dengan. Sehingga hipotesis 0-nya menjadi mu lebih dari sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh penentuan H0 dan H1 sisi kanan. Menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah dugaan tersebut benar? Kita lihat di sini adalah lebih dari 30% tidak mengandung sama dengan. Sehingga pernyataan ini masuk ke dalam kategori hipotesis alternatif. Jadi, berikut ini merupakan notasi pernyataan hipotesis alternatif tersebut. Hipotesis alternatifnya adalah P lebih dari 30%, di mana P di sini adalah simbol parameter populasi untuk proporsi. Kemudian, untuk hipotesis 0, tandanya adalah kebalikan dari hipotesis alternatif. Maka, untuk hipotesis 0 adalah kurang dari sama dengan. Dengan demikian, notasi hipotesisnya adalah hipotesis 0 P kurang dari sama dengan 30%. Selanjutnya ada contoh penentuan H0 dan H1 untuk uji dua arah. Menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah dugaan tersebut benar? Kita lihat di sini kalimat rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Ini artinya dia mengandung sama dengan. Jadi, rata-rata jantung berdetak sama dengan 60 kali per menit. Karena mengandung kata sama dengan, maka pernyataan ini masuk ke dalam hipotesis 0. Jadi, pernyataan hipotesis 0 adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 adalah mu sama dengan 60. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis 0, sehingga tanda sama dengan lawannya adalah tidak sama dengan. Maka berikut ini pernyataan hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatif adalah mu tidak sama dengan 60. Selanjutnya ada contoh penentuan H0 dan H1 sisi kiri. Menurut kepala sekolah, rata-rata nilai ujian nasional siswanya minimal 80.
Apakah dugaan itu benar? Sekarang kita lihat pada kalimat rata-rata nilai ujian nasional siswanya minimal 80. Minimal 80 artinya yang diinginkan adalah 80 ke atas. 80 ke atas berarti kalimat tersebut mengandung sama dengan. Karena mengandung sama dengan, maka pernyataan minimal 80 rata-rata nilai ujian nasional masuk ke dalam kategori hipotesis nol. Sehingga berikut ini pernyataan hipotesisnya. Hipotesis nol adalah mu lebih dari sama dengan 80, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 80. Selanjutnya ada contoh penentuan H0 dan H1 sisi kiri. Sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml. Namun bisa saja kita tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya bisa saja kurang dari 200 ml. Sekarang kita lihat kalimat pernyataan tersebut. Jadi, kita tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Maka, kalimat tersebut sebetulnya tidak mengandung sama dengan, sehingga pernyataan kurang dari 200 mili ini masuk ke dalam hipotesis alternatif. Jadi, pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. Hipotesis 0 adalah mu lebih dari sama dengan 200, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 200. Selanjutnya ada contoh penentuan H0 dan H1 sisi kanan. Seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliah statistik tidak ada yang lebih dari 70. Apakah dugaan itu benar? Sekarang yang kita lihat adalah pernyataan tidak ada yang lebih dari 70. Kalimat ini tidak mengandung sama dengan. Jadi, pernyataan lebih dari 70 ini masuk ke dalam pernyataan hipotesis alternatif. Dengan demikian, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah hipotesis 0 adalah mu kurang dari sama dengan 70, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 70. Berikut adalah prosedur pengujian hipotesis. Pertama, kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kedua, kita menentukan taraf signifikansi atau alfa. Ketiga, menghitung nilai statistik uji. Keempat, menentukan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Dan yang kelima, mengambil keputusan apakah kita menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0. Untuk langkah 1 dan langkah kedua, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Statistik uji merupakan fungsi peubah acak untuk mendapatkan nilai yang nantinya akan kita gunakan pada pengujian hipotesis statistik. Sebagai contoh adalah ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varian populasi yang tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z, di mana statistik uji Z dapat kita peroleh dengan formulasi sebagai berikut. X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Sebagai ilustrasi, ada sebuah populasi, lalu kita ambil sebagian elemen dari populasi tersebut yang kita sebut sebagai sampel. Lalu, nantinya dari sampel-sampel ini, kita akan bisa menghitung rata-rata sampel dan standar deviasi sampel. Kemudian, rata-rata sampel dan standar deviasi sampel kita masukkan ke dalam formula statistik uji Z yang nantinya akan menghasilkan suatu nilai yang biasa kita sebut sebagai Z hitung. Ada banyak statistik uji
Sebagai contoh adalah statistik uji Z, statistik uji T, statistik uji F, dan statistik uji chi-square, di mana penggunaan dari masing-masing statistik uji tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa yang akan kita lakukan, penentuan wilayah kritis atau wilayah tolak H0. Dan pengambilan keputusan uji hipotesis bergantung dari arah uji hipotesis yang kita gunakan. Berikut adalah uji hipotesis 1 arah kiri. Untuk uji hipotesis rata-rata dengan hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan 0 dan H1-nya mu kurang dari 0. Luas di bawah kurva ini menunjukkan besarnya peluang kita menolak H0 dan juga menerima H0 di bawah asumsi hipotesis 0 benar. Untuk uji hipotesis 1 arah kiri, maka wilayah tolak H0 atau wilayah kritis di sebelah kiri, di mana besarnya adalah alfa atau taraf signifikan dengan batas nilai kritis, di mana nilai kritis ini adalah nilai yang diperoleh dari tabel Z. Tanda negatif pada nilai kritis dan nilai Z itu disebabkan karena nilai peubah acak pada kurva normal yang ada di sebelah kiri bernilai negatif. Keputusan menolak H0 kita lakukan jika nilai Z hitung yang kita miliki berada pada wilayah penolakan H0. Atau dengan kata lain, kita akan menolak H0 jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai kritis yang kita peroleh. Pengambilan keputusan juga bisa kita lihat dengan menggunakan nilai p-value, di mana nilai p-value pada gambar merupakan luas dari kurva yang diarsir. Atau dengan kata lain, p-value bisa kita peroleh dari peluang peubah acak Z kurang dari min Z hitung. Ketika nilai p-value kurang dari alfa atau taraf signifikan, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk uji hipotesis 1 arah kanan, maka wilayah penolakan ada di sebelah kanan, yaitu sebesar alfa. Untuk pengambilan keputusan untuk uji hipotesis 1 arah kanan, tolak H0 jika nilai Z hitung masuk ke dalam wilayah penolakan. Atau dengan kata lain, ketika nilai Z hitung lebih besar daripada nilai kritis atau Z alfa, maka keputusannya adalah menolak H0. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari p-value-nya, di mana besarnya p-value adalah luas dari wilayah kurva yang diarsir. Atau dengan kata lain, besarnya p-value dapat dicari dengan peluang peubah acak Z lebih dari Z itu, yaitu Z tabel. Ketika nilai p-value kurang dari taraf signifikansi atau alfa, maka keputusannya adalah menolak H0. Untuk uji hipotesis 2 arah, maka wilayah penolakannya dibagi 2, yaitu di sebelah kiri sebesar alfa dibagi 2 dengan nilai kritis Z alfa juga dibagi 2. Untuk sebelah kanan juga sama, sebesar alfa dibagi 2 dengan nilai kritis Z alfa dibagi 2. Pengambilan keputusan menolak H0 ada 2 kemungkinan, yaitu ketika nilai Z hitungnya masuk ke wilayah tolak sebelah kiri atau ketika nilai Z hitungnya masuk ke wilayah tolak sebelah kanan. Untuk keputusan tolak H0 ketika nilai Z hitung yang masuk ke wilayah tolak sebelah kiri, sama saja hasilnya ketika nilai Z hitung kurang dari Z alfa dibagi 2. Keputusannya adalah menolak H0. Untuk keputusan menolak H0 ketika nilai Z hitung masuk ke wilayah tolak sebelah kanan, dasarnya sama saja, yaitu ketika nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z alfa dibagi 2.
Secara matematis, maka dapat dituliskan bahwa ketika nilai Z hitung dalam tanda mutlak lebih besar dari nilai kritis atau Z alfa dibagi 2, maka keputusannya adalah menolak H0. Untuk pengambilan keputusan, kita juga dapat melihat dari nilai p-value. Ketika nilai Z hitung masuk wilayah penolakan H0 di sebelah kiri, maka p-value-nya lebih kecil dari alfa per 2. Ketika nilai Z hitung masuk ke wilayah tolak sebelah kanan, maka p-value-nya juga bernilai lebih kecil dari alfa dibagi 2. Dan ketika nilai p-value kurang dari taraf signifikansi atau alfa yang digunakan 5% dibagi 2, maka keputusannya adalah menolak H0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.